serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Caravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma menghadapi kesulitan besar untuk dapat meringkus Gardika dan Kendala. Sebab kedua orang buruannya itu dilindungi oleh seorang pembesar kerajaan Kahuripan yang mempunyai pengaruh besar. Brahma tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan kerajaan Kahuripan. Oleh karena itu, dengan terpaksa memakai siasat murahan, yaitu melamar kerja di keraton Kahuripan sebagai jongos, begitu pula Harnu diterima menjadi pembantu juru masak. Sedang apa kau Ikem? Melamun? Ingat pada suamimu? Ah, tidak, Mbok. Ingat pada rumahmu di Desa Turen? Iya. Ingin pulang? Kangen? Ah, tidak. Lalu? Sedang membandingkan suasana keraton dengan Desa Turen di waktu malam hari seperti ini. Ya tentu saja jauh berbeda, Kang. Sepinya sama, tapi keadaannya yang berbeda, Mbok. Maksudmu? Desa Turen dan keraton ini di waktu malam sama, sunyi. Yang terdengar hanya suara jengkrik seperti sekarang ini. Cuma di Desa Turen ada tambahannya, yaitu suara kodok di sawah. Tentu saja, Kang. Di keraton kan tidak ada sawah. Iya, dan yang paling berbeda, di desa selain sunyi juga gelap. Yang nampak bayangan lebatnya pepohonan. Kalau di sini, meskipun sunyi, tapi terang, banyak lampu. Juga banyak gedung-gedung besar dan tinggi. Ngantuk. Ngantuk, Mbok? Iya, tidur ah. Iya, Mbok. Nah, si Mbok sudah masuk ke kamarnya. Sebentar lagi aku harus pergi ke dekat pendopo kuning, menjumpai Kakang Brahma. Sedang apa kau, Targun? Melamun sendirian di teras. Ah, senang melihat lampu-lampu itu, Pak Wirot. Apa di desamu tidak ada lampu? Mana ada, Pak? Paling-paling lampu teplok kecil. Itu pun di dalam rumah, Pak. Jadi kalau di luaran ya gelap saja. Kalau bulan sedang terang, ya terang. Kalau bulan tertutup awan, ya gelap. Sudah gelap, sunyi lagi. Yang kedengaran hanya jengkrik dan kodok. Kebetulan saja, sedang tidak ada pesta di pendopo kuning. Kalau ada, wah, ramai sekali, Kun. Tarian, tembang, sandiwara, dan banyak lagi. Kadang-kadang sampai pagi. Yang nonton orang-orang dari mana, Pak? Kan pintu gerbang keraton kalau malam ditutup. Ya, warga komplek keraton ini saja. Kan banyak. Oh. Yang paling getol mengadakan pesta, Paduka Demung Arya Wikapa. Hampir setiap minggu mesti ada pesta di rumahnya. Mungkin kegemarannya bikin rame-rame ya, Pak ya? Memang betul, Kun. Demung Wikapa, seorang pembesar yang royal. Senang poya-poya dan pelesiran. Dan itu sedang main perempuan. Itu sih sudah biasa, Pak Wirot. Pembesar keraton di mana-mana banyak selirnya, kan? Ya, kalau dijadikan selir itu bagus. Tapi ini tidak. Lalu? Cuma untuk bersenang-senang saja. Kalau sudah bosan, dibuang. Wah, kejam amat. Ya, begitulah. Wah. Nah,
Pak Wirot sudah ngantuk. Tidur saja, Pak. Oh, tidak tidur. Belum ngantuk. Masih ingin ngadem di sini, Pak. Enak. Hawanya seger. Iyalah. Aku mau tidur duluan ya. Iya. Baik, Pak Wirot. Pak Wirot sudah masuk ke kamarnya. Sebentar lagi, aku harus pergi ke belakang pendopo kuning untuk menjumpai Harun. Nah, itu pendopo kuning. Aku harus menyelinap ke belakangnya. Mana Kakang Brahma? Katanya aku harus menjumpainya di belakang pendopo kuning ini. Kakang Brahma bikin kaget saja. Nah, ayo. Kita menyelidiki rumah Demung Wikalpa. Iya. Kau yang sudah tahu rumah Demung Wikalpa, jalan duluan. Iya, Kang. Ada penjaga. Mana? Itu. Sedang berjalan ke sini. Iya, benar. Ayo, sembunyi. Satu regu pasukan keraton sedang mengadakan patroli keliling keraton. Iya, mereka sedang ronda malam. Ayo, jalan terus. Masih jauh? Tidak, itu di depan ada jalan belok ke kanan. Nah, di situ rumah Demung Wikalpa. Iya. Ada lagi. Ada apa? Regu penjaga. Iya benar, langkah kaki mereka sudah terdengar. Ayo sembunyi. Rajin benar pasukan keraton itu. Padahal tidak ada perang. Negeri sedang dalam keadaan aman. Tapi penjagaan terus digiatkan. Tapi tanpa ekspresi. Maksud Kakang? Mereka hanya sekedar menjalankan tugas rutin. Kau sendiri melihatnya. Mereka, para prajurit keraton itu, menjalankan tugasnya dengan santai. Barisannya tidak rapi, malah lebih nampak sebagai sebuah kelompok orang yang sedang berjalan mau nonton ledek. Iya, tidak kelihatan siap siaga atau tegang. Sebab negeri sedang dalam keadaan aman. Jadi mereka cuma menjalankan tugas rutin saja. Patroli keliling keraton. Kalau tidak ada perang, memang jenuh jadi prajurit itu. Tiap hari kerjaan cuma baris atau jaga. Baris jaga, baris jaga. Begitu tiap hari. Membosankan. Sudahlah. Ayo, jalan terus. Iya. Nah, Kang. Itu Balai Rungsari. Rumah Demung Wikalpa? Yang mana? Di belakang Balai Rungsari itu. Ayo kita lihat. Iya. Itu rumah Demung Wikalpa. Bagus sekali rumahnya. Besar dan mentereng. Dijaga? Iya, dijaga ketat. Nampak sekali berbeda dengan rumah-rumah pembesar lainnya yang ada di dalam kompleks keraton ini. Yang rata-rata hanya dijaga oleh 3 atau 4 orang prajurit pengawal. Tapi rumah Demung Wikalpa itu dijaga oleh 10 orang prajurit. Perbedaan yang menyolok itu pasti ada apa-apanya. Yang kemungkinan besar menunjukkan bahwa disitulah Gardika dan Kendala bercokol. Di depan itu, penjaganya banyak. Coba kita lihat di bagian belakang. Apa dijaga atau tidak? Kalau tidak, kita bisa masuk lewat pintu belakang. Iya. Nah, itu ada penjaga. Belum sampai di bagian belakang. Baru sampai di bagian samping. Sudah ada penjaga. Gila. Pasti di sekeliling rumah itu dijaga. Inilah bagian belakang rumah Demung Wikalpa. Sama saja, Kang. Dijaga. Iya. Ayo, ke samping kiri. Sama juga, Kang. Dijaga. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, semuanya dijaga. Dengan melihat penjagaan yang menyolok itu, sudah jelas bagi kita yang merupakan suatu petunjuk bahwa Gardika dan Kendala benar-benar berada di rumah itu. Dan tentang siapa pembesar keraton yang memberi perlindungan kepada Gardika dan Kendala, ialah Demung Wikalpa. Lalu apa tindakan kita sekarang? Kita harus lebih meyakinkan dugaan kita. Untuk itu mau tidak mau, kita harus masuk ke rumah Demung Wikalpa. Lewat mana? Sekeliling dijaga dengan ketat. Rumah Demung Wikalpa itu sekelilingnya dipagar tembok, sehingga mirip seperti tembok benteng.
Meskipun pagar tembok itu tidak tinggi, tapi untuk bisa melewatinya tidak mudah. Sebab penjagaan terlalu kuat. Tapi untung, di sekitarnya terdapat banyak pohon-pohon yang besar dan rindang. Nah, dari atas pohon itu, kita bisa melompat ke dalam pagar tembok. Itu ada pohon sawo kecik, berdekatan dengan pagar tembok. Dari pohon sawo kecik itu saja, kita lompat ke dalam. Baik, ayo kita naik ke atas pohon sawo kecik itu. Kita sudah berada di atas pohon sawo kecik. Dari sini kita bisa dengan mudah melompati tembok pagar itu. Iya. Ya, ya. Ya, sekarang kita sudah berada di dalam. Tidak ada penjaga? Ya. Rupanya penjagaan dilakukan di luar tembok pagar saja. Sedangkan di dalam tidak. Apakah kita akan memeriksa seluruh ruangan yang ada di rumah Demung Wikalpa ini? Ya. Wah, lama, Kang. Sebab rumah Demung Wikalpa ini besar dan luas. Pasti ruangannya banyak. Dan juga siapa sangka ada penghuninya yang belum tidur. Bisa repot kita. Tentu saja tidak semua ruangan diperiksa, Harnum. Masa kamar-kamar emban juga harus diperiksa? Ya tidak, Kang. Kau sebagai seorang wanita bangsawan yang tinggal di dalam lingkungan keraton, tentu sudah kenal betul seluk-beluk tata rumah tinggal para bangsawan pembesar keraton. Nah, yang mana kamar tidur, mana ruangan tengah, mana ruangan makan, dan mana ruang tamu dan sebagainya, tentu kau sudah bisa mengira-ngira, bukan? Iya. Ayo, kita mulai. Semua ruangan di rumah Demung Wikalpa itu sudah kita jelajahi. Gardika dan Kendala tidak ada. Yang ada cuma Demung Wikalpa sedang ngorok di kamarnya. Sebentar, Harnum. Ada apa? Ternyata rumah Demung Wikalpa ini terdiri dari 2 bangunan. Yang satu bangunan besar, dan itu rupanya rumah inti. Dan sudah kita periksa tadi. Sedang yang satunya lagi, bangunan agak kecil dari bangunan inti. Yang itu, yang berada di samping agak ke belakang? Ya, benar. Mungkin itu tempat tinggal sanak kerabat Demung Wikalpa. Adiknya, pamannya, saudaranya, dan lainnya. Bahkan mungkin disitulah Gardika dan Kendala tinggal. Ya, benar, Kakang. Rumah itu mungkin untuk tempat tinggal tamu-tamu terhormat. Ayo kita periksa. Ya. Kendala! Kau Gardika? Ada apa kau ini? Dari tadi duduk termenung di ruangan tengah ini. Kalau tidak duduk, berjalan mundar-mandir mengitari ruangan. Aku tadi sudah masuk ke kamar, tapi tidak bisa tidur. Sama. Aku juga tidak bisa tidur. Perasaanku resah banget, hatiku berdebar-debar. Akan ada apa ya? Kau terlalu memikirkan si Brahma. Ya, mungkin juga. Tidak mungkin dia bisa masuk ke sini. Pintu gerbang keraton kalau malam hari ditutup. Di dalam komplek keraton, regu-regu penjaga setiap saat keliling, patroli. Dan rumah kita ini dijaga ketat. Mustahil Brahma dan Harnum bisa menembus penjagaan yang kuat itu. Sudahlah. Daripada bingung, lebih baik minum. Apa itu? Arak. Arak? Arak asli buatan Tiongkok. Arak Tiongkok kok bisa sampai ke sini? Kau ini bodoh. Majapahit adalah kerajaan besar. Diakui oleh dunia luar. Sering mengadakan hubungan dengan kerajaan Tiongkok. Raja Majapahit sering mengirim utusan kepada Raja Tiongkok. Begitu pula Raja Tiongkok sering mengirim utusan ke Majapahit. Boleh dikata ada hubungan yang erat antara Majapahit dengan kerajaan Tiongkok. Pantas ada arak buatan Tiongkok di sini. Kerajaan Kahuripan ini bawahan Majapahit. Tentunya kecipratan juga. Ikut menikmati barang-barang kiriman dari Tiongkok. Kau sendiri dapat dari mana? Dari Demung Wikalpa. Oh. Ayo, kita minum arak.
Nanti bisa tidur enak. Tolong tuan-tuan, saya haus. Minta arak. Hah? Ada suara perempuan di luar. Siapa dia? Hantu? Ah, kau ini. Ada-ada saja. Hantu apaan? Tengah malam, tiba-tiba ada suara perempuan di luar. Siapa lagi kalau bukan hantu? Buka pintunya, Tuan. Saya haus. Minta arak. Nah, tengah malam begini, mana ada perempuan keraton Gentayangan? Hei, siapa kau? Dewi Harnum. Ah, Dewi Harnum. Harnum? Harnum. Apa kabar? Mau minta arak, malah dikatakan cari mati. Mana Brahma? Ini, masuk Kakang Brahma. Brahma. Apa kabar, para penjahat? Oh, betepah. Hei, mau kemana kau? Gendala? Ini. Tutup pintunya, Harnum. Dan jaga baik-baik. Baik, Kakang. Harnum, cepat tutup pintu itu. Dan jaga baik-baik. Ya, Kakang Brahma. Oh, kau tidak bisa berbuat seenaknya, Brahma. Ini bukan Kuntala atau Madangkara. Aku tahu, aku berada di Kahuripan. Lalu kau mau apa? Untuk menangkapmu. Apa alasanmu? 2 alasan. 2 alasan? Iya. 1, kau lari dari penjara. 2, kau membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Yang pertama aku akui. Tapi yang kedua, tidak. Aku tidak membunuh Baginda Kuntala. Aku tahu kau akan menyangkal. Untuk itu aku akan membawamu ke Kuntala. Di sana kau bisa menolak semua tuduhan di muka pengadilan. Kau tidak berhak melakukan tindakan hukum di negeri asing. Aku tahu. Dan untuk itukah kau melarikan diri ke sini? Agar aku tidak berhak menangkapmu? Aku bukan melarikan diri. Aku berkunjung ke sini karena Demung Wikalpa, sahabatku. Kalau 12 tahun yang akan datang kau melakukan kunjungan ke sini, itu merupakan suatu kunjungan yang bersih. Tapi sekarang ini statusmu tahanan perang. Berarti kau pelarian. 12 tahun itu lama. Siapapun yang dihukum 12 tahun pasti ingin lari. Nah, wajar bukan? Jangankan dihukum 12 tahun. Dihukum mati pun adalah wajar. Begitulah kata pengadilan. Berdebah. Kau kira aku melarikan diri karena takut sama kau? Aku melarikan diri karena aku sudah muak kepada kerajaan Kuntala yang sedang diambang kehancuran itu. Kartika, hukuman bagi pengkhianat adalah hukuman mati. Berdebah. Pinggirkan. Kakang Brahma, pasukan pengawal datang. Tinggalkan tempat ini. Cepat. Benar-benar lihai orang itu. Penjagaan ketatnya kurang bagaimana. Masih bisa masuk. Sekarang Demung Wikalpa melihat sendiri bagaimana hebatnya Brahma. Benar dugaanmu, Gardika. Brahma tidak pulang ke Madangkara. Tapi masih gentayangan di Kahuripan. Dan apa kataku juga. Begitu usaha pencarian terhadap dirinya kendor, langsung dia beraksi. Yang aku herankan, kenapa dia lari begitu datang pasukan penjaga. Padahal jumlah pasukan penjaga itu tidak seberapa. Bagi dia, pasukan yang hanya jumlahnya segitu tidak ada artinya. Dia tidak mau bentrok dengan prajurit Kahuripan. Kalau begitu, suatu keuntungan bagi kita. Memang.
Tapi tidak selamanya kita dikawal pasukan Kahuripan. Seperti kau tahu sendiri, kalau kita mau keluar sekedar jalan-jalan atau pesiar, kita tidak diperbolehkan membawa pengawal. Hal untuk menjaga tidak timbulnya tanggapan yang keras dari atasan Demung Wikalpa. Tentu saja aneh. Orang Kuntala kok dikawal pasukan Kahuripan. Kalau kita tamu agung ya itu wajar. Tapi kita ini kan pelarian. Itulah. Bagaimanapun juga kita belum bisa bebas. Kalau Brahma masih gentayangan. Tapi jangan khawatir. Demung Wikalpa berjanji. Paling lama 10 hari lagi kita dapat pekerjaan. Dan pekerjaan itu... Buktinya ada. Tuh, Hulu Balang Congga yang ikut mengejar penjata di malam cerita padaku. Iya. Ya sebagaimana biasanya. Baik, Kakang Brahma. Wah, rupanya kabar gembira, Gardika. Apa kata Demung Wikalpa? Beres. Kita diterima jadi anggota pasukan keraton. Lumayan. Punya anak buah 30 orang. Dan di Kuntala kita Tumenggung dan Senopati. Di sini cuma jadi bintara. Demung tidak bermaksud merendahkan kita. Ini kan cuma sementara. Nanti pangkat kita akan dinaikkan. Tapi tentu saja tidak semau-maunya. Melainkan terlebih dulu kita harus memperlihatkan kemampuan kita. Baru bisa naik pangkat. Apa Ki Demung tidak percaya pada kehebatan kita? Dia sih percaya. Tapi para pimpinan pasukan keraton lainnya kan tidak tahu siapa kita. Iya benar. Anak buahku yang cuma 30 orang itu akan aku gembleng sampai kemampuannya melebihi pasukan yang lain. Loh. Kok bisa jadi begitu, Kakang Brahma? Ada apa, Harnum? Gardika dan Kendala jadi anggota pasukan keraton. Yang betul. Saya melihatnya sendiri. Tadi pagi waktu saya diajak Simbo belanja ke pasar pusat, saya lihat Gardika dan Kendala sedang sibuk latihan baris berbaris dengan sejumlah pasukan keraton. Pakai seragam? Iya, mereka memakai seragam pasukan keraton Kahuripan. Kita kalah, Set. Kalah? Bagaimanapun juga, kita harus angkat topi pada mereka. Mereka pandai memanfaatkan kesempatan. Tapi kita bukan berarti kalah total, cuma kalah posisi. Tentu saja, mereka anggota pasukan keraton. Sedangkan kita cuman babu dan congos. Itulah. Posisi kita sekarang lebih sulit lagi, Kakang. Sebab otomatis sekarang, mereka sudah jadi orang Kahuripan, prajurit keraton. Kalau kita bentrok dengan mereka, berarti bentrok dengan pasukan Kahuripan. Iya, memang keadaan jadi serba sulit bagi kita. Tapi percayalah, akan selalu ada jalan bagi kebenaran untuk menumpas kejahatan. Karena adalah sudah menjadi tradisi bunga rampai lakon kehidupan, bahwa awal mula, sang kejahatan akan selalu ditundukkan kemenangan. Namun pada akhirnya, kebenaran jualah yang unggul. Jadi langkah apa yang harus kita ambil guna menanggulangi perkara ini? Seperti biasa, menunggu. Menunggu. Untuk mencapai kemenangan, harus ada pengorbanan. Dan menunggu termasuk pengorbanan juga, bukan? Ya, Kakak. Contohlah kesabaran kucing dan harimau. Mereka tidak segan menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Diam tanpa bergerak sama sekali, sambil menahan lapar. Begitu mangsanya lengah, secepat kilat dia menubruk mangsanya, dan berhasil. Nah, masa kita harus kalah oleh kucing dan harimau? Iya, Kakak. Sudah 10 hari Brahma dan Harnum tidak muncul. Aku tahu, mereka menunggu kita sampai lengah. Tapi jangan harap hal itu mereka bisa dapatkan. Sekarang kita bukan lagi sebagai mangsa, akan tetapi sebagai si pemburu mangsa. Ya, kita sudah punya pasukan. Artinya kita sudah bisa melakukan perburuan sendiri. Kita sudah berada di atas angin. Kalau Brahma berani mengganggu kita, berarti dia secara langsung mengganggu pasukan keraton Kahuripan. Dan kita berhak menuduh dia sebagai pemberontak. Wah, kembali ke masa lalu.
Dia kembali menjadi pemberontak dan kita menjadi pasukan pemerintah. Posisi memang kembali kepada semula. Akan tetapi sekarang suasananya jauh berbeda. Kita jauh lebih kuat daripada dia. Akan bisakah Brahma menghimpun kekuatan di negeri Kahuripan ini? Oh, aku rasa tidak. Kalau dia mengundang kekuatan dari luar, misalnya pasukan dari Madangkara dia bawa ke sini. Itu lebih mustahil lagi. Sebab sama saja dengan menghendaki perang antar kerajaan. Nah, apakah Brahma sudah siap untuk menghadapi Kahuripan yang sudah jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Madangkara? Atau dia akan mengerahkan angkatan perang Dewangga? Oh, itu berarti dia berbuat bodoh. Sebab sama saja mereka menantang Majapahit. Karena yang berada di belakang Kahuripan adalah Majapahit. Prabu Tri Buwana Tunggadewi tidak akan tinggal diam bila ketentraman Kahuripan ini terusik. Bila demikian, boleh dikatakan Brahma sudah lumpuh. Sekali lagi aku katakan, dia orang licik. Akalnya banyak. Nah, kita lihat apa yang akan diperbuatnya di dalam posisinya yang sudah terpojok itu. Tapi menurut hematku, kita jangan bersikap menunggu. Sebab sekarang kita sudah memiliki kekuatan. Tentu saja tidak, Kendala. Karena semenjak kita dilantik menjadi bintara pasukan keraton Kahuripan, saat itu pula lah kita sudah boleh mulai perburuan. Ya, benar. Kakang Brahma, sekarang Gardika dan Kendala sudah berani keluar dari sarangnya. Dengan pongah dia petantang-petenteng dengan pasukannya. Berkeliaran di dalam kompleks keraton, bahkan keluar keraton. Iya, mereka sekarang sedang berada di atas angin. Bagaimana kalau kita ganggu? Boleh saja, tapi harus di tempat yang sunyi. Di luar kota lebih bagus. Supaya ada kesan bahwa mereka diserang gerombolan liar. Tapi pasti mereka akan tahu bahwa yang menyerang adalah kita. Tentu saja, Harnum. Sebab siapa lagi di Kahuripan ini yang memusuhi Gardika dan Kendala kalau bukan Brahma dan Harnum? Dengan begitu, kita bisa dicap pemberontak, Kakang. Dengan dalih menyerang pasukan keraton, kita bisa jadi buronan. Semenjak pertama kali kita menginjak bumi Kahuripan ini, kita pun sudah jadi buronan, bukan? Tapi dulu kita buronan pasukan Demung Wikalpa. Kalau sekarang, buronan resmi pasukan Kahuripan secara keseluruhan. Berat, Kang. Nah, kalau begitu urungkan saja niatmu untuk menyerang pasukan Gardika itu. Jadi serba salah. Iya, kita menghadapi dilema yang berat, Harnum. Keberhasilan Gardika dan Kendala menjadi anggota pasukan keraton Kahuripan membuat kita seolah menghadapi dinding batu karang. Benar, Kakang. Kita benar-benar terpojok. Jauh-jauh dari Kuntala ke Kahuripan. Setelah tiba di sini, masa harus pulang kembali dengan tangan hampa? Rasanya kita telah melakukan suatu hal yang sia-sia. Kita tidak akan pulang, Harnum. Pantang surut langkah bagi Brahma. Meskipun harus masuk ke dalam mulut harimau. Kepalang basah, maju terus. Ya, Kakang. Horda. Bikin kaget saja kok pengawal. Masak apa, Mbok? Tanya-tanya. Sana, tugasmu jaga di depan sana. Kok langak-longok ke dapur? Mbok, sedang kemana dia? Siapa? Itu juru masak yang baru. Ikem. Iya. Sedang ke dalam. Dipanggil oleh Juragan Putri. Oh. Dia janda loh. Oh, justru janda lebih asoy, Mbok. Biasa. Nah, itu dia. Apa sabda Gusti Putri, Kem? Tidak ada apa-apa. Cuma disuruh membersihkan kamarnya. Oh. Ada Tuan pengawal. Apa kabar, Kem? Baik-baik saja, Tuan. Jangan panggil Tuan, ah. Aku ini prajurit Tamtama. Panggil saja Kardun. Kang Mas Kardun, gitu. Nanti malam di dekat pasar ada sandiwara. Rombongan sandiwara dari Ganding. Baguslah. Nonton yuk. Nanti malam saya disuruh mijit Gusti Putri. Sayang. Nonton sendiri saja, pengawal. Nanti di sana juga banyak gadis. Ya, Kem ya? Iya, Mbok.
Biar banyak gadis yang lain. Kalau tidak sama Ikem, tidak mantep, Mbok. Gombak. Ayo, sana kau kembali ke depan. Jaga. Nanti ada Gusti Putri ke sini, mati kau. Ya, iyalah. Air-air ini banyak tamtama yang suka langak-longok ke sini. Ada yang berani nongol ke dapur ini. Ada juga yang lewat-lewat sambil menoleh ke sini. Semua itu gara-gara ada kamu di sini, Kem. Ah, masa iya, Mbok? Iya, dulu-dulu tidak. Tapi semenjak kau bekerja di sini, banyak yang lirak-lirik ke sini. Ada saja alasannya. Ada yang tanya masak apalah, minta minum lah, inilah, itulah. Padahal semuanya itu hanya ingin bertemu dengan kau. Ya, mereka tidak bisa disalahkan. Sebab kamu cantik sih. Ah, si Mbok ini, saya orang desa, miskin. Biar orang desa, kalau kau didandani, tidak akan kalah dengan para putri keraton. Ah, si Mbok ini. Sudahlah, jangan menolak karunia dewata, bahwa kau memang cantik. Siapa tahu nasibmu baik, jadi istri hulu balang atau senopati. Makanya, mulai hari ini, kau harus belajar dandan. Jangan dekil begitu. Ah, malu, Mbok. Hus, dandan kok malu? Nanti aku ajari. Kau boleh pakai bedakku, juga gelang. Anting-antingku kau boleh pakai. Ah, tidak usah, Mbok. Hus, kau ini masih muda. Jangan terlalu diingat-ingat perasaan sakit hatimu, dikhianati suamimu. Sudah, lupakan. Kau muda dan cantik. 1000 laki-laki akan datang rebutan untuk mendapatkan kau. Wah, gawat Kakang Brahma. Gawat bagaimana? Maaf Kakang, bukan menyombongkan diri saya. Dikarenakan saya cantik. Iya, memang gawat. Lama-lama namamu akan tersebar. Sekarang saja sudah ramai Kakang. Berita tentang adanya pembantu yang cantik di rumah Paduka dan Nutara sudah sampai ke tingkat para hulu balang dan punggawa. Bisa-bisa sampai ke telinga Gardika. Wah, kalau benar, Gardika bisa curiga. Lantas dia membuktikan sendiri kebenaran berita itu. Lalu kalau dia melihat bahwa yang menjadi kuncingan itu adalah kau, bisa keker. Itulah Kakang, saya jadi cemas. Kalau sampai Gardika atau Kendala tahu bahwa kau yang jadi si Ikem, pembantu yang cantik itu, ya, apa boleh buat? Permainan sandiwara kita berakhir sampai di situ. Lalu? Kita pergi, tinggalkan keraton ini. Kenapa saya cantik? Coba kalau saya jelek, kan tidak bakal jadi runyam begini. Ingat Hardum, kecantikan adalah anugerah yang widi. Jangan kau sesali, justru kau harus mensyukuri. Iya Kakang. Ikan. Ya, Mbok. Lihat, apa ini? Wah, kebaya. Ya, kebaya, selop, jarit, gelang, anting-anting. Mbok habis belanja, borong. Hus, bukan. Lalu? Ini untukmu. Untuk saya? Ya, dari hulu balang kereta. Hah? Ya, diam-diam, barusan menemui aku di dapur dan memberikan ini. Katanya untuk kau. Wah, kok pakai ngasih-ngasih segala? Itu tandanya kau diminati oleh hulu barang kereta. Jangan bengong begitu. Ayo, terima bingkisan ini. Barang-barang ini bagus-bagus dan mahal. Tidak, Mbok. Hus, jangan begitu. Tidak, takut. Takut karena dia sudah beristri. Alah, istrinya baru 3. 3? Tapi orangnya masih gagah loh. Tinggi, kekar dan kaya. Kau pasti senang kalau jadi istrinya. Kacau kalau begini. Kacau? Kacau apanya? Wah, Kakang Brahma, kacau. Kacau apanya? Ancur-ancuran.
Maksudmu? Peminat semakin banyak. Oh ya? Ya, tadi siang bingkisan datang lagi. Dan kali ini dari Hulu Balang Kereta. Bahkan barusan baru terima bungkusan paling gede dari Punggawa Dirta. Wah. Bagaimana ini, Kakang? Perkembangannya kok jadi kacau begini? Ya, pilih salah satu. Tergantung seleramu. Yang gemuk, apa yang kurus, yang tinggi gede, atau yang pendek kecil. Ya, terserah sukamu. Pokoknya pilih yang paling ganteng. Kakang malah ngaco. Serius, Kang? Begini saja. Terima saja semuanya. Pemberiannya atau orangnya? Dua-duanya. Kakang jangan gila. Kakang yang serius, jangan bercanda melulu. Perkembanganmu memang jadi tambah runyam. Sudah, sekalian saja bikin kacau. Maksud Kakang? Layani semuanya. Loh. Memangnya saya apaan? Maksudku, semuanya kau beri harapan. Tentu saja kau sudah tahu caranya menjaga dirimu, bukan? Iya. Semuanya beri harapan. Biar semuanya mabuk cinta. Dengan begitu, secara tidak langsung, kau mengadu domba mereka. Oh iya, benar. Ini kesempatan untuk mengadu domba mereka. Dengan kecantikan yang saya miliki, saya bisa mengadu domba orang-orang Kahuripan. Iya, kecantikan wanita lebih berbahaya daripada pedang. Dan lebih merusak daripada racun yang paling berbisa. Aku bukan mau mengajarimu yang tidak-tidak. Tapi ini adalah salah satu siasat untuk membuat lawan jadi kacau. Iyalah. Katanya ada pembantu yang cantik di rumah Paduka Danutara. Kau ini Kendala. Ikut-ikutan para prajurit. Selera rendah. Naksir pembantu. Aku sih tidak selera. Tapi aku heran. Prajurit keraton itu jangan yang muda. Yang masih bujangan. Yang sudah punya istri. Bahkan yang sudah tua bangka. Ramai bener menceritakan kecantikan si Ikem. Ikem? Nama pembantu itu Ikem. Oh. Cantik kayak apa sih si Ikem itu? Alah, pembantu. Secantik-cantiknya pembantu. Ya begitu itu. Deso. Kalau Deso, masa Hulu Balang Kereta. Bahkan Punggawa Dirta juga mabuk kepayang. Yang benar? Iya, tuh. Anak buah kita yang bergerombol di depan gardu jaga itu sedang membicarakan Hulu Balang Kereta dan Punggawa Dirta yang bersaing untuk mendapatkan si Ikem. Bikin malu saja. Seperti tidak ada gadis bangsawan lainnya. Pembantu ditaksir. Otaknya sudah miring barangkali mereka itu. Ya, kau bisa bicara begitu karena kau belum melihat orangnya. Siapa tahu kalau kau sudah melihat si Ikem, kau juga mabuk kepayang. Kau ini ngomong apa Kendala? Iseng. Kau ini bagaimana, Kem? Semuanya kau layani. Loh, kata Mbok, semuanya harus diterima. Pemberiannya yang diterima. Orangnya ya dipilih. Saya takut menyinggung perasaannya, Mbok. Jadi semuanya mau kau tampung? Kalau datang, masa saya usir? Ya tidak. Tapi kau harus memperlihatkan sikap yang tegas. Artinya di waktu menerima kunjungan mereka, tunjukkan sikapmu yang punya maksud tertentu. Kepada yang kau sukai, tunjukkan kehangatanmu. Kepada yang tidak kau sukai, tunjukkanlah sikap yang menolak. Tapi secara halus. Ya, iya, Mbok. Tidak mau berhenti, dua-duanya aku. Ada apa kalian ini, berkelahi dengan teman sendiri? Ya, aku tahu. Kalian memperebutkan si Ikem. Memalukan. Berkelahi memperebutkan perempuan. Berantem gara-gara babu. Hina tahu. Hina berkelahi memperebutkan perempuan. Apalagi yang diperebutkan seorang pembantu. Pembantu di keraton ini banyak. Emban juga segudang. Setiap rumah pembesar di keraton ini punya pembantu 5 orang. Emban juga 5 orang. Nah, tiap rumah ada perempuan menganggur 10 orang. Kenapa harus saling cakar semuanya ingin si Ikem?
Pembantu di rumah Juragan Demung Wikalpa juga cakep-cakep. Si Inot manis. Si Roni tiba henol. Si Katmiatun damplon. Si Ijah montok. Nah, mereka semua tidak kalah oleh si Ikam yang kalian perebutkan itu. Kalau mau berkelahi, nanti dengan musuh di medan perang. Di situ kalian akan tahu bagaimana berkelahi yang sebenarnya. Saling bunuh dengan nyata. Di dalam kancah peperangan, kalian boleh menonton pertumpahan darah sepuasnya. Boleh lihat perut yang robek, usus yang terburai, leher yang putus, tangan yang patah, dada yang remuk, kepala yang pecah, dan sebagainya. Ayo semuanya buka baju. Buka. Baris di tengah lapangan. Kalian semua dijemur. Tidak boleh bubar sebelum ada perintah dari aku. Dan kau, Trokata, Garba, lari keliling lapangan 20 kali putaran. Cepat, lakukan! Memalukan. Anak-anak berkelahi lagi. Iya. Kemarin si Ragum dan si Randeng saling tusuk pakai keris. Dulu si Samparan dengan si Kenclong saling babat pakai pedang. Tadi si Trokata dengan si Garba saling serang pakai tombak dan perisai. Perkelahian yang ngawur, tombak dan perisai lepas, lalu bergumul, berguling-guling, persis kayak kucing berebut tulang. Yang paling mencemaskan, diam-diam di kalangan atas juga terjadi persaingan. Oh iya? Ya, Hulu Balangkreta, Munggawa Dirta, malah Rangga Kinangan, serta Senopati Drestina bersaing dengan keras untuk mendapatkan si Ikem, si janda muda yang cantik itu. Wah. Kalau sudah sampai di tingkat atas, bisa jadi perkara skandal yang memalukan. Bisa jadi urusan negara. Itulah. Aku jadi penasaran. Cantiknya seperti apa Ikem itu? Sampai membuat goncang keraton Kahuripan. Wah, jangan. Kenapa? Nanti kau juga ikut goncang. Kau memangnya sudah lihat? Belum. Mau goncang, mau tidak, perkara nanti. Ayo, kita lihat. Cantiknya kayak apa sih Ikem itu? Benar tidak kataku. Akibat kau memberi harapan kepada semua laki-laki, jadinya sering terjadi keributan. Hampir setiap hari ada perkelahian. Semuanya gara-gara memperebutkan kau, Kem. Malah ketawa. Ini bukan perkara main-main, Kem. Bisa-bisa kau dipanggil oleh Paduka Dirana dan dipecat. Paling-paling Paduka Dirana juga ingin sama saya. Waduh, kok jadi ngaco, Kem? Kau memang cantik. Tapi janganlah kecantikanmu itu jadi racun. Sumber malapetaka. Tapi gunakan kecantikanmu itu untuk kedamaian umat manusia. Habis gimana, Mbok? Semua itu di luar kemampuan saya. Itu rumah Paduka Dirana. Yang ada pohon jambu klutuk. Benar. Dapurnya yang mana? Kok ke dapur? Katanya si Ikem itu pembantu. Nah, pembantu kan biasanya ada di dapur pada siang hari begini. Oh iya. Ayo, memutar ke belakang rumah. Iya. Lebih baik kau putuskan. Pilih saja yang pangkatnya paling tinggi. Sebab kalau kau sudah digeret oleh orang yang tinggi pangkatnya, yang lain tidak akan berani macam-macam lagi. Tapi kalau kau pilih pangkatnya rendah, yang lain paling berani menggoda kamu. Ya, akan saya pikirkan, Mbok. Sampurasun. Rampes. Paduka Bintara, Gardika, dan Kendala. Mari silakan. Kau Harnum. Kendala. Rupanya kau yang jadi si Ikem. Pantas kecantikan si Ikem menggegerkan. Tak taunya kau Dewi Harnum. Ya, aku Dewi Harnum. Kalian mau apa? Kendala, tangkap. Ini ada apa? Kenapa jadi bertarung? Tolong! Jangan lari! Kejar! Pasukan! Kejar! Harnum! Kakang Brahma! Kakang! Gardika dan Kendala! Aku sudah tahu. Terus kau lari menuju ke benteng utara. Jangan tunggu aku. Lompati tembok benteng itu. Dan terus lari keluar kota. Aku akan menahan mereka. Baik, Kakang.
Arnum! Arnum! Kakang Brahma, Syukurlah kau selamat. bagaimana Kakang? Terpaksa aku mengeluarkan ajian Bayu Lindam. Tapi tidak dengan kekuatan penuh. Hanya sekedar untuk menahan laju pasukan keraton yang mengejarmu. Lalu, Gardika dan Kendala? Mereka memerintahkan pasukannya mundur. Dan kesempatan itu aku pergunakan untuk lari. Untung Kakang cepat datang. Kalau tidak, mungkin saya sudah diringkus oleh Gardika dan Kendala. Kasihan Simbo. Kenapa? Pasti dia diperiksa oleh Gardika dan Kendala. Sebab Simbo Katmiatun itu akrab sekali dengan saya. Kau tidak usah cemas. Paling cuma diperiksa saja. Tidak mungkin dihukum. Sebab dia bukan anggota komplotan kita kan? Kenal dengan kau baru di rumah Paduka Danutara itu bukan? Iya benar. Yang mengeluarkan angin ribut itu tidak salah lagi. Pasti Brahma. Gila. Ternyata mereka bukan saja tidak meninggalkan Kahuripan, melainkan lebih dari itu, bercokol di sini, di dalam keraton. Pantas mereka bisa memasuki rumah Demung Wikalpa. Rupanya mereka sudah mengenal betul seluk-beluk di dalam lingkungan keraton ini. Hebat dan ulet. Mereka tidak segan-segan menjadi orang rendahan demi untuk bisa masuk ke sarang singa. Bagaimana asal mulanya sampai mereka bisa tinggal di dalam lingkungan keraton ini? Paling dengan cara melamar pekerjaan. Apa perlu kita periksa Mbok Katmiatun? Untuk apa? Si Mbok itu kan tidak tahu apa-apa. Dia pembantu tertua di rumah Paduka Danutara. Sudah dipercaya, dialah yang berhak menerima dan mengeluarkan pembantu lainnya. Jadi siapa tahu di antara si Mbok dan Harnum pernah terjadi suatu percakapan yang penting yang menyangkut kita berdua. Baiklah, mari kita tanyai dia.